Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyediakan waktu untuk hari ini. Saya tahu pasti bahwa sebetulnya ini termasuk long weekend ya. Jadi ini adalah uh, mungkin sebetulnya apa di antaranya hari ini tidak begitu banyak yang ikut karena memang masing-masing sudah punya acara. Kemudian di Lala juga hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ya, ini adalah hari kemerdekaan Dirgahayu RI yang ke-75 ya. Jadi semoga semangat kemerdekaan ikut mewarnai kondisi kita, ikut mewarnai hari-hari kita walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19 yang serba terbatas. Nah, tema kita hari ini adalah deteksi dini kekerasan seksual. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena beberapa waktu yang lalu kita sama-sama melihat, mendengar, dan membaca bahwa terjadi kasus yang pertama adalah fetisisme, yang kedua adalah swinger, yang diantaranya untuk kasus yang swinger terutama diperkirakan ini mengakibatkan hingga muncul sekitar 300 target yang kesemuanya kita tidak tahu apakah mereka akhirnya menjadi korban atau hanya sekedar target yang kemudian bisa lepas dari jeratan korban. Nah, artinya adalah bahwa kemerdekaan kita khususnya perempuan itu kan terusik begitu ya. Jadi kita mengangkat tema ini agar supaya ini menjadi sebuah psikoedukasi bagi masyarakat, terutama bagi kaum perempuan untuk supaya tidak terulang atau minimal mengetahui bagaimana tanda-tanda, kemudian gejala-gejala, lalu apa yang harus dilakukan ketika memang ini sudah mendekati kita atau kita sudah terpapar. Demikian sebagai gambaran. Kemudian yang kedua, yang menjadi program dari layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah adalah kita memberikan layanan konseling kepada siapapun, artinya tidak hanya anggota dari Muhammadiyah dan Aisyah, tapi kita juga membuka diri untuk umum, dan Mbak Syifa ini adalah salah satu dari admin call center kita yang membantu untuk melayani para klien yang mendaftar, sehingga harapan kita adalah ketika terjadi masalah-masalah psikososial, kita juga bisa membantu dari sisi konsultasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga ngaturi perso atau memberitahukan bahwa kami di MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center, kami juga membuka untuk layanan konsultasi online. Dan gratis, tidak dipungut biaya dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi nanti untuk informasi akan saya share, akan saya sampaikan nomor-nomor yang bisa dikontak nanti setelah narasumber menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ini juga kita tahu bersama bahwa slogan yang disampaikan adalah Indonesia Maju. Maka harapan kami dari MCCC, terutama dari LDP atau layanan dukungan psikososial, apapun masalah kita, mari kita semangat untuk tetap bisa maju. Artinya bahwa setiap kita manusia yang hidup ini tentu kita semua punya masalah. Tapi jangan sampai kita terpaku pada masalah, maka apa yang bisa kita lakukan, misalnya tema hari ini kaitannya adalah deteksi dini, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenali, mengetahui gejala-gejala, dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Semoga itu menjadi semangat untuk kita, untuk bisa melangkah maju ke depan. Itu kira-kira pengantar dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ratna Yunitas dan Subarjo, selaku koordinator dari LDP MCCC, akan dibantu oleh Mbak Syifa. Mbak Syifa nanti akan menjadi moderator untuk para narasumber kita. Kita datangkan khusus yang pertama, mungkin nanti secara detail Mbak Syifa yang akan mengenalkan, tetapi ini selintas saja bahwa terima kasih kepada narasumber pertama kita, Dr. Citra Fitri Agustina, spesialis kedokteran jiwa, kesehatan jiwa. Ya, terima kasih Mbak Sivi sudah bergabung. Mbak Sivi sehari-hari ada di
Universitas Yarsi. Jadi ini kita memang sengaja untuk lintas organisasi, lintas profesi juga. Artinya beliau sebagai psikiater, kemudian beliau ada di Universitas Nahdlatul Ulama ya, Yarsi. Kemudian beliau juga bergerak di Nahdlatul Ulama, tapi kita bersinergi dalam hal ini, mau Muhammadiyah, mau NU, mau apapun itu, kita sama-sama punya cita-cita mulia untuk bisa mengangkat harkat martabat masyarakat Indonesia. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua ada Mbak Indi, Mbak India. Beliau adalah manajer dari Rifka Anissa. Nanti secara detail akan diperkenalkan oleh Mbak Syifa. Terima kasih Mbak Indi sudah meluangkan waktu untuk kita, sudah bergabung. Mbak Nita. Bapak dan Ibu sekalian, Mbak Indi sebetulnya sedang dilanda musibah ya. Jadi bapaknya Mbak Indi ini sebenarnya sedang sakit dan sekarang ada di rumah sakit, sedang dirawat. Mari kita sama-sama doakan untuk kesembuhan Bapak Mbak Indi. Dan apresiasi sekali Mbak Indi masih meluangkan waktu untuk kita dan terima kasih banyak untuk hal ini. Baik. Terima kasih doanya Mbak Nita. Sama-sama Mbak Indi. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu semakin berjalan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Syifa. Monggo Mbak Syifa, silakan. Terima kasih Bu Nita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Syifa, saya dari tim admin call center psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Senang sekali siang hari ini bisa membersamai teman-teman Dr. Citra juga Mbak India. Terima kasih sekali karena sudah berkenan menjadi narasumber dalam diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan CV dari Dr. Citra. Dr. Citra ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Nita, menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dan psikiater di RS Prima Raya FRC. Kemudian juga saat ini juga menjadi pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, menjadi sekretaris Departemen Kesehatan, dan wakil ketua Indonesian Psychiatric Association Chapter Jakarta, juga sekretaris organisasi alumni Fakultas Kedokteran Yarsi, dan psikiater. Beliau lulusan psikiatri Fakultas Kedokteran Indonesia tahun 2013, juga doktor di kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi tahun 2006. Nah, beliau juga sudah mengikuti banyak organisasi dari tahun 2015, 2014, juga menjadi sekretaris Ikatan Psikiater Indonesia cabang Jakarta, dan banyak hal lainnya juga. Nah, beliau ini juga pernah meneliti tentang hubungan rata-rata kadar ferritin dalam serum dan gejala gangguan perhatian, hiperaktif, kemudian juga perilaku anak hiperaktif, peningkatan empati melalui kesukarelaan untuk mahasiswa, dan pendidikan HIV, AIDS, dan lain-lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu lagi, kami langsung serahkan kepada Dr. Citra. Kepada Dr. Citra kami silakan. Share screen. Terima kasih Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas. Ya. Terima kasih kepada Mbak Nita, Mbak Syifa, dan MCCC. C-nya kurang nggak ya? MCCC Muhammadiyah Common Center ya. Yeah. Jadi suatu kehormatan tadi seperti sudah disampaikan oleh Mbak Nita bahwa ini adalah lintas profesi, lintas segala-galanya. Nah, kebetulan kami memang saling melintas tapi tetap saling mendukung ya, Mbak Nita, Mbak Syifa gitu. Jadi kalau saya memang sehari-hari saya di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama di PBNU Jakarta sebagai sekretaris LK ya, Lembaga Kesehatan, dan memang banyak bersinergi selama ini dengan ibu-ibu dari Asia, juga dari MKM ya, Majelis Kesehatan Muhammadiyah. Dan memang kasus kekerasan seksual ini banyak sekali sekarang
dibahas gitu ya. Jadi saya agak booming ini. Mungkin sebenarnya selain tadi Mbak Anita bilang ada fetisme, kemudian juga sebelumnya juga kita dengar ada beberapa predator seks ya yang berkebangsaan asing yang ditangkap gitu ya di Jakarta beberapa waktu ini, ada 2 kalau nggak salah. Jadi kita tahu bahwa kekerasan seksual itu nggak mengenal pandemi ya. Mau pandemi, mau terbatas, tetap aja gitu, tetap aja ada kasusnya. Boleh minta tolong Mbak Siva? Lanjut? Iya. Oke, lanjut. Makasih. Sebenarnya sih kita akan bahas sama-sama ya tentang bagaimana sih dampaknya, kemudian deteksi dini. Dan saya cukup bersyukur di sini juga ditemani sama Mbak India yang tentu akan lebih melengkapi ya presentasi saya yang ya, pasti akan dilengkapi oleh Mbak India lah karena sudah pakarnya lah ya di bidang ini. Lanjut. Ya, kita tahu bahwa kekerasan seksual adalah segala macam hubungan seksual non-konsensual yang bisa terjadi. Jadi bisa dialami laki-laki, bisa dialami perempuan, ya. Dan ini bisa saja bersifat verbal, ya, baik itu kata-kata, fisik, sentuhan, maupun yang non-verbal. Kemudian ini yang paling kita khawatirkan adalah apabila misalnya ada kontak, ya, apabila adanya persetubuhan, adanya pencabulan. Tapi kalau sekarang bahkan tadi ya ada gangguan-gangguan preferensi seksual seperti fetisme tadi, tidak usah berkontak langsung tapi juga sudah bisa menimbulkan kenikmatan seks. Jadi berbagai hal itu sebenarnya bisa terjadi. Boleh lanjut? Sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengaturnya ya, dari baik itu tentang pencabulan, persetubuhan gitu. Ini nanti kita bisa bahas sendirilah. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi baik itu main mata ya, misalnya tadi Mbak Anita bilang kita sudah merdeka sekian tahun, tapi untuk beberapa hal kadang-kadang perempuan ini belum merdeka loh. Kita lewat dari mas-mas yang penarik ojek gitu aja sering disiul. Assalamualaikum, tapi assalamualaikumnya itu bukan assalamualaikum mendoakan ya, assalamualaikum menggoda gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang ada omongan-omongan yang berkonotasi seks, gender ya, terus humornya juga kadang-kadang porno gitu ya, nyolek ya, nyubit, apalagi misalnya di kendaraan umum ya, tepukan ya, ditepuk, disentuh di bagian-bagian tertentu ya, sampai ajakan berkencan ya, ajakan bertemu, melakukan hubungan seks sampai pemerkosaan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan menimbulkan reaksi negatif itu, dengan apalagi posisi mereka merasa lebih superior daripada korbannya gitu ya, dan korban itu ya diletakkan dalam posisi inferior seperti itu. Lanjut. Nah, ini bisa terjadi di mana saja ya. Tadi aja contohnya yang kasus fetisme ya, korbannya di mana, si pelakunya di mana, itu kan bisa di mana saja. Apalagi yang fisik ya, misalnya di halte Transjakarta, di halte bis gitu ya, di konser musik itu kan saling berdekatan ya, kadang-kadang kayak nari bareng, joget bareng, mengikuti irama musik, sampai nggak sadar kalau sebenarnya itu lagi dicolek-colek gitu loh sama sebelahnya, gitu ya. Atau mungkin misalnya di pasar ya, di tempat-tempat ramai. Mungkin ada hikmahnya juga ya dengan adanya pandemi ini, karena kerumunan-kerumunan itu minimal ya dibandingkan dengan sebelumnya. Lanjut. Nah, ini sih beberapa contoh, memang saya belum update yang fetisme ya, tapi kita lihat bahwa predator-predator itu tetap ada ya, predator seks ya, maupun pelaku-pelaku yang lain. Lanjut. Ya, memang kekerasan ini tidak pada perempuan, juga pada anak yang sering ya. Oke deh, lanjut. Nah, ini kalau misalnya sudah terjadi, gitu, apa sih yang biasanya akan dialami oleh si korbannya ini? Biasanya pada awal-awal, kalau dari bagian kami, kita bilang ada tahap reaksi stres akut. Di sini campur aduk lah. Malu, ya kesel, ya menyesal, ya bisa jadi, kan kalau tahu tadi nggak lewat jalan sini, kalau tahu tadi naik taksi aja, nggak usah naik bis, misalnya ya. Jadi kadang-kadang nanti ada penyesal, ada marah juga. Kenapa sih tadi nggak ngelawan aja, misalnya ya.
ada rasa gimana gitu ya. Atau enggak ya tadi ya, sedih, aduh aku tuh udah kayak gini, aku udah dicolek-colek, udah diraba-raba misalnya. Malu ya, seperti halnya tadi korban-korban yang kemarin di fetisme kan juga gitu ya, tidak malu, takut, marah gitu ya. Jadi pada saat itu ada resistensi dan sudah mulai ada perubahan sikap ya pada saat itu. Nah, kalau masih 1 bulan, kita nama itu reaksi stres akut. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan, namanya berubah menjadi gangguan stres pasca trauma. Itu diagnosis ya secara medis seperti itu. Atau orang-orang sering menyebutkan dengan PTSD ya, post traumatic stress disorder. Nah, kemudian bisa juga kalau misalnya korbannya masih anak-anak, bisa juga nanti ke depannya menjadi pelakunya ya. Jadi bisa juga dia mengalami gangguan preferensi seksual atau gangguan seksual nanti pada misalnya ini belum menikah nih, pada saat dia mengalami kekerasan seks. Nah, terus pada saat menikah tidak bisa berhubungan seksual dengan suami ya. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan apa ya? Kalau misalnya mau berhubungan seksual, otot-ototnya jadi tegang atau merasa nyeri sekali ya karena traumatis pada saat waktu dulu dia mengalami kekerasan seksual. Jadi pada saat dia berhubungan seksual dengan suaminya juga jadinya tidak merasa bahwa itu adalah hal yang harusnya dinikmati, tapi itu adalah hal yang menyiksa buat dia. Tuh. Kemudian ada gangguan cemas ya, gangguan panik ya, misalnya sewaktu-waktu nanti dadanya berdebar-debar kayak serangan jantung gitu ya. Fobia, bahkan tidak berani di jalan yang sama. Misalnya melewati jalan itu nggak berani. Atau bahkan yang kecil-kecil tuh jadi nggak berani. Misalnya waktu itu pelakunya naik motor, terus dia ngelihat motor itu ya, misalnya merek tertentu, terus jadi ada reaktivasi, itu bisa juga terjadi seperti itu. Atau terjadi gangguan cemas menyeluruh tuh cemas aja ya. Jadi mau ini cemas, mau naik bis jadi cemas, mau ini cemas gitu. Akhirnya nggak berani kemana-mana misalnya. Nah, atau bisa juga terjadi gangguan depresi ya, sedih yang berkepanjangan ya, sampai minatnya menurun. Misalnya tadinya senang masak, sekarang tuh kayaknya ngelihat panci aja udah males gitu ya. Tadinya misalnya senang berkebun ya, kan ngelihat tanaman aja, tanah aja udah ditumpuk-tumpuk gitu sampai tanamannya kering misalnya. Tanahnya cuma ditumpuk-tumpuk aja. Jadi sudah mulai ada kehilangan minat, kehilangan energi gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah sampai berat, dan itu traumatis sekali buat dia, bisa terjadi gangguan psikotik. Jadi kita bilang ada halusinasi, ada keyakinan-keyakinan yang nggak sesuai nih sama kenyataan. Itu kalau misalnya udah sampai berat banget ya, misalnya harga dia sudah terluka sekali ya, bisa juga sampai seperti itu gitu ya, terjadi tadi misalnya dia dengar bisikan-bisikan yang sebenarnya nggak ada sumbernya, atau dia melihat sesuatu yang nggak ada sumbernya, atau dia seperti diraba-raba, sebenarnya nggak ada yang ngeraba dia gitu ya. Itu contohnya. Lanjut. Nah, gimana sih kalau misalnya udah terjadi, yang pertama baik itu keluarga, teman dekat, kita membantu menenangkan baik itu anak atau korban trauma itu sendiri ya. Terus, misalnya lagi nangis, biarkan saja dulu menangis gitu ya. Jangan langsung didesak, siapa? Tadi kenapa? Orang juga malah terdesak gitu kan, jadi mau cerita jadi tambah gimana? Dia lagi malu, dia lagi sedih, dia lagi kesel, biarkan saja dia hilang dulu gitu. Nangisnya hilang dulu, baru mungkin dia bisa cerita lebih enak. Jangan juga mungkin kita sebagai, misalnya kita sebagai saudaranya, kita juga ikut kesal, tapi kita jangan sampai membebani si korban ini. Ya, tapi kita yakinkan bahwa kita ada di dekatnya dia, yakinkan bahwa dia tidak sendiri, kita akan selalu menolongnya gitu ya. Terus juga nggak menggurui, lagian sih, tadi kan udah Mbak bilangin ya, jangan lewat sana, misalnya. Itu udah nggak penting lagi ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang diperlukan, kita lapor. Bukan diperlukan sih, sebenarnya memang harusnya dilapor ya, karena jangan sampai kayak gunung es. Karena tadi ya, kayak kasus yang fetisme kan banyak yang nggak mau lapor gitu. Baru mulai satu, terus dicari-cari ya, baru mulai pada berani lapor. Nah, laporkan ke pihak keamanan. Berkonsultasi juga atau konseling dengan provider-provider psikososial ya, dukungan-dukungan psikososial, misalnya MSCCC ini ya, atau NGO-NGO lain yang mungkin bisa menangani. Kemudian kalau misalnya memang terjadi misalnya persetubuhan atau apa, di beberapa kota ya sudah mulai ada
pusat krisis terpadu ya. Jadi di rumah sakit ada layanan pusat krisis terpadu, di mana biasanya di situ ada dokter ya, ada dari forensik juga. Jadi bisa melihat ada tidaknya jejas-jejasnya atau bekas-bekasnya dari kekerasan seksual yang dialami gitu. Nah, kemudian jangan lupa deteksi dini ya, sebagai keluarga juga ada nggak dia perubahan sikap dari mulai tadi ya, misalnya uring-uringan, nangis sepanjang hari lah atau apa. Kemudian juga ada nggak perilaku yang menarik diri ya, jadi nggak mau ketemu orang ya, tidak mau ketemu sama laki-laki selain bapaknya misalnya. Misalnya supirnya bawain makan, jadi dia juga nggak mau, atau nggak mau makan, nggak bisa tidur. Nah, itu harus keluarga juga harus aware juga gitu ya dengan adanya perubahan-perubahan sikap yang mungkin ditunjukkan oleh korban. Atau kayak tadi ya, misalnya nggak mau kuliah atau apa. Lanjut. Nah, kalau misalnya tadi ya kan dia misalnya dibawa ke pusat krisis terpadu pasti akan bertemu sama dokter ya. Dokter akan membina raport atau sambung rasa ya. Kemudian menanyakan kejadiannya juga dengan empati, terus mengobservasi emosi. Jadi yang nggak buru-buru, tidak harus kayak orang survei cari data 5 menit tuh harus dapat semua datanya, yang enggak kan. Kita harus pelan-pelan juga ya dalam menggali apa yang dialami korban, apa yang dirasakan korban, apa yang dipikirkan korban, seperti itu. Kemudian juga bertanya secara perlahan ya. Kalau misalnya perlu media atau alat bantu, misalnya nggak nyaman nih cerita. Soalnya kalau cerita baru ngomong satu kata udah nangis. Ya udah, misalnya ditulis aja. Atau saya maunya di rumah, nanti saya rekam pakai voice chat gitu. Nanti saya chat misalnya. Terus kita memberikan reassurance ya, penentraman. Iya, kamu sudah bagus ya datang ke sini gitu ya. Sehingga dia juga lebih percaya diri. Kemudian memberikan kesempatan untuk ventilasi, artinya untuk curhat ya. Jadi jangan pada saat dia curhat kitanya, baik itu kita sebagai dokter ya misalnya, atau sebagai keluarga atau sebagai konselor juga terus sibuk lihat handphonenya, itu juga mungkin tidak terlalu suportif ya buat korbannya. Dan mendeteksi adanya gangguan fisik atau gangguan jiwa. Tadi ya misalnya ada memar-memar ya, atau misalnya tadi ya ada perilaku-perilaku yang berubah, dan memberikan terapi yang sesuai ya. Jadi nanti dokternya akan memberi terapi yang sesuai. Lanjut. Kayaknya sih sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan senang sekali Mbak India nanti akan bisa melengkapi dengan pasti lebih komplit lagi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak Menarik Siva. sekali tadi penjelasannya, Dr. Citra. Terima kasih. Untuk itu selanjutnya kita akan ke Mbak India. Mbak India ini beliau aktif di organisasi lembaga Rifka Anissa Women's Crisis Center. Nah, beliau ini sudah berpengalaman sejak tahun 2011 sampai sekarang di Rifka Anissa ini. Nah, beliau itu juga banyak menangani pendampingan perempuan dan anak, kemudian korban kekerasan dan konseling bagi laki-laki, kemudian juga penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Papua, kemudian juga pernah melakukan riset tentang kematangan sosial anak, kemudian kekerasan seksual anak, dan pandangan anak terhadap penelitian tentang kekerasan terhadap anak. Kemudian juga beliau ini juga telah banyak melalui pelatihan, simposium, seminar, dan konferensi di beberapa tempat, dan dengan tema-tema kebanyakan tentang anak-anak nih Mbak Rifka ya. Mbak India. Maaf. Mungkin bisa langsung aja Mbak India, silahkan. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siva, Mbak Nita, dan rekan-rekan MCCC. Semoga saya nggak salah sebutnya. MCCC Muhammadiyah Center. Senang sekali pada kesempatan ini bisa bergabung ya di diskusi pada siang hari ini. Mungkin sedikit perkenalkan, tadi sudah disebutkan Mbak Siva, nama saya Indi, saya dari lembaga Rifka Anissa Jogja. Rifka Anissa ini sebuah lembaga Women Crisis Center yang salah satu
aktivitas kami adalah melakukan pendampingan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, baik itu pendampingan psikologi maupun pendampingan hukum, dan itu dari tahun 93 di Jogja, jaringannya di nasional di seluruh Indonesia. Mungkin saya bisa langsung saja bisa minta tolong ke slide-nya, Mbak Nita. Sebentar ya Mbak, ya. Ini baru dibukakan. Nanti dibantu Mbak Syifa, Mbak, insya Allah. Oh, Mbak Syifa. Oh, baik. Oke, terima kasih. Iya. Sebenarnya kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini hampir sama ya dengan yang disampaikan Dokter Cici tadi ya, kurang lebih hampir sama. Hanya mungkin saya sedikit melengkapi dengan pengalaman pendampingan kami di Indonesia. Oke. Nita. Ya, Mbak. Ya. Sebentar, masih dibukakan agak loading. Mungkin masih teknis nih Mbak. Iya. Oh, enggak apa-apa. Mungkin bisa diceritakan dulu tentang Rifka, misalnya di mana kantornya gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu Mbak ini. Karena kan ada beberapa peserta nih yang milenial nih Mbak. Ya, lokasinya di Jogja di Jalan Jambon 4, Kompleks Jatimulya Indah, itu di depan Sindu Kusuma Edu Park. Saya bukan endorse ya ini ya. Lokasinya pas di sana gitu ya. Oke. Ya, saya mau mengawali presentasi saya dengan sedikit cerita, mungkin bisa ke slide berikutnya. Saya Rifka Anissa sebagai manajer divisi pendampingan ya. Oke, ini saya sedikit cerita tentang sebuah kasus kekerasan seksual yang pernah kami dampingi. Sebenarnya kalau kita bicara kekerasan seksual itu luas sekali ya, baik itu bentuknya, dimensinya, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu ceritanya, ini ada seorang anak, usianya kurang lebih saat itu 13 tahun ya, yang di sebelah kiri. Ini waktu awal-awal kami datang ke rumahnya itu, dia selalu seperti itu, meringkuk, gitu. Tidak mau keluar kamar, tidak mau membuka, itu kan selalu tutupan gitu ya. Terus itu kulitnya itu putih-putih, penuh jamur dan sebagainya, karena dia nggak mau mandi, nggak mau rawat diri dan lain sebagainya. Nah, ternyata selama ini dia mengalami perkosaan yang dilakukan oleh kakak dari bapaknya. Ya, kalau orang Jogja nyebutnya Pak D ya, Pak D-nya sendiri. Nah, perkosaan ini dia alami berulang kali yang membuat dia, seperti tadi dinamika yang disampaikan Dokter Cici tadi ya, dia kemudian akhirnya membuat dia ya seperti posisinya seperti dia meringkuk, artinya dia mau menutup diri begitu kan dari dunia luar, termasuk dia tidak bisa merawat diri. Nah, ini kalau misalnya teman-teman keluar kamar, ini di sebelah kanan ini ada pemandangan itu, dia keluar kamar noleh ke pintu masuk rumahnya, itu ada rumah bertembok putih. Nah, itu adalah rumah pelaku, rumah Pak D-nya. Jadi bisa dibayangkan bahwa figur itu adalah figur orang dekat dia, orang yang seharusnya dia hormati atau seharusnya menjaga atau menyayangi dia. Kemudian itu tentu peristiwa yang shocking bagi dia. Kemudian dia sangat dekat dengan stimulus yang mengingatkan dia pada peristiwa-peristiwa. Dia keluar kamar aja, dia lihat tembok putih rumah Pak D, yang kemudian itu membuat shock, trauma yang sangat berkepanjangan pada anak ini. Nah, ini sedikit gambaran ya, bagaimana kekerasan seksual itu begitu kejamnya dampaknya pada seorang korban. Dan mungkin ini contoh yang agak ekstrim, karena kemudian bentuknya itu saat ini menjadi sangat beragam, nanti bisa saya ceritakan. Ya, anak ini singkat cerita sudah melalui proses pendampingan, pemulihan, dan juga proses hukum. Kalau saat ini sudah selesai ya kasusnya. Saya ingin memberikan gambaran 11. Mungkin bisa ke slide berikutnya, Mbak Syifa. Oke. Nah, yang ini saya bawa adalah itu tadi gambaran tentang sebuah kasus kekerasan seksual. Salah satu contoh aja. Saya beri contoh yang pernah kami jumpai aja, karena mungkin kalau kasus yang di televisi dan sebagainya sudah banyak ya kita konsumsi. Ternyata ketika kita memandang tentang kekerasan seksual, ada berbagai mitos yang berkembang.
ada berbagai hal yang kita yakini berkaitan dengan dinamika kekerasan seksual itu sendiri. Yang pertama misalnya ada mitos yang mengatakan bahwa pelaku kekerasan seksual itu orang asing, orang yang tidak dikenal korban. Faktanya di kasus yang tadi aja, pelaku kekerasan seksual itu malah dikenal korban dengan baik. Pak D loh, tinggal di depan rumah. Itu kan ya kurang apa lagi. Dan kasus seperti ini banyak, bahwa pelakunya adalah bahkan mungkin ayahnya sendiri, keluarga dekat dia, tetangga, guru, teman, dan lain sebagainya. Itu orang yang dikenal dekat dengan korban. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan lagi ya. Iya. Ya, kemudian mitos berikutnya adalah pelaku kekerasan seksual itu seringkali berpendidikan rendah. Faktanya, pelaku kekerasan seksual itu punya latar belakang pendidikan yang beragam. Bahkan di beberapa kasus, itu justru mereka yang menjadi pendidik, guru, dosen, ada yang profesor, dan lain-lain. Yang lulusan SD itu juga ada. Maksudnya, bahwa sebenarnya tingkat pendidikan itu kemudian tidak menjadi penentu bahwa dia pelaku kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga, mitosnya adalah dia pasti tampangnya kriminal. Pasti orangnya tuh tampangnya yang sangar, jahat gitu. Faktanya enggak. Pelaku kekerasan seksual itu tidak bisa dikenali dari tampangnya. Ada juga yang tampangnya keren gitu ya, ganteng. Mungkin kalau di beberapa kasus di TV juga kita melihat pelaku kan juga bukan orang yang bertampang jahat begitu ya. Lalu yang keempat, dia pasti memiliki masalah mental dan asosial mitosnya. Faktanya, sebagian besar pelaku kekerasan seksual tidak memiliki masalah mental dan mereka memiliki hubungan sosial yang baik. Bahkan ada yang dikenal ramah, santun, simpatik, dan menyenangkan. Sehingga ketika kemudian korban speak up atau menyampaikan bahwa saya mengalami kekerasan seksual dari orang ini, hampir tidak ada yang percaya. Dan itu sering dialami oleh korban. Kemudian mitos yang berikutnya, pelaku kekerasan seksual itu orang yang tidak punya pemahaman agama. Nah, faktanya itu ada pelaku kekerasan seksual yang punya pemahaman agama yang baik. Bahkan mereka adalah pemuka atau pemimpin agama. Ini saya juga menjumpai sendiri, saya memiliki klien di sebuah lembaga agama, tidak perlu saya sebut. Ternyata yang kemudian melakukan kekerasan seksual pada dia itu justru pemimpin dari lembaga agamanya itu. Dia diminta sering, mohon maaf, mijit-mijitin kaki, sampai kemudian diraba-raba dan sebagainya. Yang seharusnya itu adalah orang yang dianut secara moral di lembaga agama tersebut. Artinya, ya belum tentu orang ini tidak memiliki pemahaman agama. Oke, mungkin bisa ke slide berikutnya. Ya, mitos yang lain, jika korban tidak melawan, berarti dia tidak merasa tersakiti. Nah, ini sering kali dipahami seperti itu ya. Kalau ada korban perkosaan, kemudian ditanya, lah kamu waktu peristiwa itu kamu melawan apa enggak? Loh, kamu aja diam aja berarti kan menikmati. Faktanya, selama penyerangan seksual itu kan peristiwa yang shocking ya, yang tiba-tiba gitu. Sangat umum sekali, kemudian korban itu merasa beku. Jadi koordinasi antara otak dan tubuhnya itu